Perkenalkan, nama saya Atika Nurul Uyun dengan NIM 2161398 dari Program Studi Farmasi Internasional Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salawatu wa salamu ala hatimil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin rasulun amin wa ala alihi wa ashabihi sabirin wa ummatihil mu'minin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita atas beribu macam nikmatnya. Selanjutnya saya mengajak teman-teman untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang biasa kita kenal dengan istilah salawat dan salam sejahtera kepada pimpinan kita bersama, teladan kita bersama, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah dengan mengangkat tema ubah insecuremu menjadi rasa bersyukur. Belakangan ini kata insecure sudah menjadi hal biasa untuk diungkapkan remaja, bukan? Khususnya generasi milenial, baik dari status media sosial maupun dalam perbincangan mereka sehari-hari. Mungkin ada sebagian yang sudah biasa menggunakan ungkapan ini, dan mungkin juga sebagian lain ada yang merasa belum biasa. Seseorang yang mengalami insecure umumnya tidak menyadari bahwa dirinya merasa insecure. Hal ini disebabkan oleh rasa cemas dan takut yang sangat umum dirasakan oleh siapapun setiap harinya. Jadi, apa sih itu insecure? Seperti yang kita ketahui, dari katanya insecure berasal dari bahasa Inggris yakni secure yang artinya aman dan in yang berarti tidak. Dan jika dua kata ini digabungkan dapat berarti rasa tidak aman. Dan menurut Oxford Dictionary disebut insecure adalah tidak percayanya diri dengan diri Anda sendiri atau hubungan Anda dengan orang lain. Di sini ada dua kata kunci yang bisa kita garis bawahi, yakni diri sendiri dan orang lain. Ini tentang diri sendiri juga penerimaan terhadap diri kita serta bagaimana orang-orang melihat diri kita. Dan menurut salah satu influencer di Indonesia, ketika ia melakukan riset terhadap insecure, ada 5 alasan mengapa kita mudah sekali larut dalam insecure. Yang pertama, takut gagal atau penolakan dari lingkungan. Yang kedua, terlalu perfeksionis. Dan yang ketiga, kecemasan sosial. Yang keempat, korban bullying. Dan yang terakhir, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang berarti sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari ayat tersebut kita sadar bahwa kita adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang menganggap buruk atas fisiknya, secara tidak langsung telah menyinggung kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba yang bertakwa, mensyukuri atas apapun yang diberikan Allah merupakan kewajiban sebagai bentuk terima kasih kepadanya. Allah menciptakan manusia dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Pasti setiap manusia memiliki kekurangan. Misalnya, si A jago matematika, tetapi dia lemah di seni. Dan mungkin si A dan si B jago dalam bidang yang sama, tetapi bisa saja si A tidak mampu mengerjakan apa yang telah dikerjakan. Hidup ini sebenarnya sederhana saja. Kita cukup mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, dan menurutku itu semua sudah lebih dari cukup. Semua yang ada di dunia ini sebenarnya adalah skenario dari Tuhan. Tuhan telah mengatur segalanya, dan kita hanyalah wayang yang hanya bisa bergerak jika sang dalang berkenan untuk menggerakkannya. Semua wayang di mata sang dalang adalah sama. Semua sama-sama benda mati yang tidak mungkin bisa hidup sendiri. Wayang pun dalam ceritanya sudah ditetapkan bagian kelebihan dan kekurangannya masing-masing oleh sang dalang. Jadi sudah tidak mengherankan jika kita sebagai manusia juga memiliki porsi kemampuannya masing-masing untuk berkembang. Namun hal itu kembali lagi kepada diri kita, bagaimana sih cara kita menyikapinya dan bagaimana kita bisa survive dari keadaan tersebut.
Dibilang mudah juga tidak bisa, karena ini menyangkut mental kita. Apapun yang kita terima dari orang lain, apalagi hal negatif, itu akan selalu kita ingat dan bisa berujung pada stres. Kemudian, bagaimana sih caranya agar kita bisa melewati insecure? Ada 5 langkah untuk mengubah insecure menjadi bersyukur, yakni yang pertama, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Percayalah, setiap orang memiliki keunggulannya masing-masing. Jangan khawatir dengan kekurangan yang kalian miliki. Jadi, buanglah pikiran negatif dan menerima kekurangan kita. Yang kedua, belajarlah membuka diri terhadap dunia luar. Jangan takut bergaul dengan orang di luar sana, jangan menutup dirimu terhadap orang baru. Banyaklah bergaul dengan orang-orang yang positif, di mana nantinya kamu akan terbawa oleh energi positif yang mereka miliki. Dengan begitu, kamu bisa lebih produktif dan percaya diri. Yang ketiga, tunjukkan bakatmu. Percayalah, kamu itu hebat. Setiap orang pasti memiliki kelebihan di antara kekurangan yang dimiliki, entah hobi ataupun yang mengagumi diri sendiri. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu itu hebat dan berbakat dengan kemampuan yang kamu punya. Yang keempat, kurangi bermain sosial media. Media sosial memang banyak sih manfaatnya, namun di sisi lain juga memiliki dampak yang tidak menyehatkan mental. Dan kita melihat kehidupan orang lain, banyak sekali orang yang menunjukkan sisi baik kehidupannya. Hal tersebut dapat menjadi pemicu orang lain merasa kurang percaya diri dan insecure. Maka dari itu, jika kita merasa belum bisa memfilter diri kita terhadap kehidupan orang lain, maka mulailah untuk sedikit demi sedikit mengurangi intensitas waktumu untuk bersosial media. Yang terakhir, syukuri apa yang kamu miliki. Kata bersyukur mudah sekali diucapkan, namun seringkali sulit untuk dilakukan. Pada kenyataannya, banyak orang yang menyepelekan dan mengabaikannya, serta memilih untuk mengeluh dan menghakimi dirinya sendiri. Berhentilah untuk menunggu dirimu menjadi sempurna. Hadapi semua yang ada di depanmu. Jangan khawatir, Allah itu selalu menciptakan yang terbaik untuk semua makhluknya. Kita hanya perlu berterima kasih kepadanya, karena semakin kita bersyukur dan mencintai pencipta kita, maka kita akan semakin mudah untuk mencintai apapun yang ada pada diri kita. Kalau bisa kita hitung, sebenarnya sangat banyak nikmat yang Allah beri untuk kita. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim, dan yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bersyukur itu hal basic, bahkan bisa dibilang sangat basic. Mungkin yang susah adalah ikhlasnya, tetapi kalau kita pelan-pelan mau belajar untuk menerima, pasti kita bisa. Contoh simpelnya, ketika kita bangun di pagi hari, jangan lupa untuk berterima kasih kepada Allah bahwasanya kita masih bisa bangun dan beraktivitas. Atau ketika kita bercermin, ucapkanlah pada diri sendiri bahwa you are the best, kamu hebat. Terima kasih telah bertahan dan berjuang. Semangat untuk hal-hal yang menantimu di depan. Hal-hal sederhana itulah yang akan membuat kita selalu positif dan berpikir. Hal itu juga akan menambah rasa cinta kita terhadap diri sendiri dan melupakan rasa insecure yang mengganggu kita sebelumnya. Walaupun sebenarnya rasa insecure itu sangat diperlukan loh, karena manusia harus memiliki keresahan agar kita bisa improvement diri kita menjadi the best part of us. Tapi balik lagi sih, itu semua tergantung persepsi dan cara kita menyikapinya. Kata Cinta Laura, kalau kita bisa mengubah sesuatu yang negatif, sesuatu yang gak enak menjadi sesuatu yang positif, lama-lama kita gak akan menjadi tersakiti. Hidup itu belajar dari setiap peristiwa yang orang lain rasakan. Bisa jadi peristiwa yang orang lain rasakan itu adalah kekuatan untuk kita tetap bertahan dan lebih bersyukur untuk memperlakukan keadaan. Sekian ceramah dari saya. Intinya kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya, karena orang lain belum tentu bisa seperti kita. Masih banyak orang lain yang tidak seperti kita, tetapi mereka tetap bersyukur sama yang mereka punya. Ubahlah insecure-mu menjadi bersyukur. Semoga ceramah yang saya berikan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ucapan, maupun perbuatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.